Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sebagai badan induk seakan-akan hilang hak untuk mengendalikan kes pemain naturalisasi pertama negara ini. FAM sebaliknya memilih untuk hanya tunggu dan lihat. Mr. Sued, semalam PBNP ada mengeluarkan kenyataan tentang hukuman 2 tahun ban ke atas. So, adakah hukuman tu valid ataupun tidak? Seperti mana FAM telah komen mengenai perkara ini sebelum keputusan yang dikeluarkan daripada Pahang, perkara ini sedang disiasat di level FIFA, dan sehingga FIFA membuat keputusan di Badan Induk Dunia, FAM tidak akan mengeluarkan komen atau mengeluarkan apa-apa keputusan yang mungkin bercanggah dengan apa yang akan dan mungkin dikeluarkan daripada FIFA. Itu tanggungjawab dan peranan FAM di dalam hal ini, dan FAM tidak akan komen lebih lanjut mengenai perkara ini. FIFA selidiki FAM atas kasus naturalisasi ilegal. Sepak bola Malaysia diambang sanksi berat. Dunia sepak bola Malaysia kembali diguncang dengan kabar mengejutkan. FIFA secara resmi membuka penyelidikan terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, atas dugaan keterlibatan dalam proses naturalisasi ilegal sejumlah pemain asing. Jadi untuk sementara waktu kita menunggu keputusan daripada FIFA, untuk ketika ini adakah Sumareh masih boleh bermain dengan Liga Malaysia ataupun bermain dengan national team? Pada masa ini, keputusan yang dikeluarkan daripada Pahang baru sahaja diterima di FAM, dan pada masa ini keputusan yang diambil oleh Pahang adalah keputusan domestik, dan kami akan teliti perkara ini dengan lebih mendalam. Sebagaimana saya katakan tadi, komen kami kita akan reserve pada masa ini sehingga FIFA keluarkan keputusan. Seperti mana di FAM kami tahu, FIFA sedang siasat kes ini dan kes ini sedang berjalan. Kabar ini menyeruak setelah laporan dari internal AFC serta desakan dari berbagai pihak, termasuk pengamat independen dan mantan petinggi Federasi Sepak Bola negara-negara ASEAN. So, mungkin lebih sesuai untuk FAM tidak mengeruhkan keadaan. FIFA ada hubungi FAM untuk minta dokumen tak, Mr. Sued? Dokumen hanya antara dua parti ini. FAM hanya di sisi kopi di dalam sumber communication. FAM tidak menyerahkan apa-apa dokumen di dalam hal penyiasatan dalaman FIFA. Bukan, FAM tidak ada apa-apa penglibatan. Sepatutnya macam FAM yang mengambil alih inilah masalah PBNP dan juga Sumareh, tapi tindakan Sumareh untuk ke FIFA tu membawa masalah ini ke FIFA, mungkin adakah Sumareh sendiri tak percaya dengan FAM? Tidak, saya tak nak komen lebih daripada itu. Terima kasih. Skandal ini tak hanya menjadi aib nasional, tapi juga mengancam eksistensi Malaysia di kancah sepak bola internasional. Jika terbukti bersalah, FAM berisiko mendapat sanksi berat, mulai dari denda, pencabutan hak mengikuti turnamen internasional, hingga pembekuan federasi oleh FIFA. This report will be fed into these investigations, and I think it's important to get as much clarity and transparency on everything that happened in the past in order to be able to build a new future. But I'm focusing, of course, on the future. FAM pun buatlah revolusi, ambil pemain warisan, ambil pemain naturalisasi, dan akhirnya kita kalah 10-0, kalah 6-0. Kita hentam FAM bagai nak rak. Walhal mereka dah bagi peluang untuk pemain tempatan menonjol, tapi tak berkesan. Macam-macam inisiatif dah dibuat kan. Lepas tu kita hentam bagai nak rak kan. Kita nak pemain tempatan saja. Dan FAM pun waktu tu tolak naturalisasi. Saya ingat lagi, jurulatih pun tukar bersilih ganti, tapi tak ada impak pun. Jadi nak tak nak, kita terpaksalah pakai pemain warisan dan naturalisasi. Sampai bila-bila pun kita tetap di paras yang sama. Saya melihat ini satu aspek kegagalan. Setelah 62 tahun kita menghasilkan manusia Malaysia yang macam mana, yang sehingga boleh membandingkan pendatang. Walaupun sudah 62 tahun di sini, dan mereka marah kalau dipanggil pendatang, sebab mereka kata mereka sudah 4 keturunan di sini. Ya, itu secara fizikal, tetapi dari segi mentaliti itu, apa yang diperkatakan di situ memperlihatkan tidak ada rasa keterikatan kepada negara. Tapi kalau liga kita macam sekarang, dengan 5 bulan tak bayar gaji, 7 bulan tak bayar gaji, kita nak ambil player ni sebagai naturalisasi. Awal terkuaknya skandal. Kasus ini mencuat setelah sejumlah dokumen penting yang bocor di media sosial, menunjukkan adanya proses naturalisasi kilat terhadap pemain asing yang tidak memenuhi syarat sesuai regulasi FIFA dan AFC.
Pemain-pemain tersebut langsung dimainkan dalam laga resmi tim nasional, tanpa melalui proses tinggal 5 tahun berturut-turut di negara tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta FIFA. Salah satu nama yang jadi sorotan adalah seorang penyerang asal Amerika Selatan yang dalam waktu kurang dari 2 tahun setelah bermain di Liga Super Malaysia, langsung disahkan sebagai pemain naturalisasi dan dipanggil memperkuat Harimau Malaya. Hal serupa juga ditemukan pada 2 pemain lainnya asal Afrika dan Balkan. Pakar sepak bola Asia Tenggara, Lim Hock Seng, menyebut ini sebagai praktik kotor dan manipulatif yang tidak hanya mencoreng nama Malaysia, tapi juga mengancam kredibilitas sepak bola regional. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah manipulasi sistem dan mencederai prinsip fair play. Kalau FIFA diam, maka negara lain bisa meniru, katanya saat diwawancarai oleh salah satu media olahraga regional. Desakan pemeriksaan mendunia. Desakan agar FIFA turun tangan datang dari berbagai pihak. Organisasi sepak bola dari negara tetangga seperti Indonesia, Thailand, bahkan Australia, secara tidak langsung memberikan tekanan agar ada investigasi serius. Media internasional mulai menyuarakan hal ini, menyebut Malaysia sebagai contoh buruk dalam sistem naturalisasi. Tak hanya itu, beberapa ex-pemain nasional Malaysia juga angkat suara. Mereka mempertanyakan mengapa FAM terlalu tergesa-gesa menaturalisasi pemain asing sementara talenta lokal justru tidak diberi panggung. Kami punya banyak pemain muda berbakat, tapi mereka malah menaturalisasi pemain yang belum genap 2 musim di Malaysia. Ini pengkhianatan terhadap pembangunan sepak bola negeri, ujar bekas pemain nasional era 2000-an. FAM mencoba menyangkal. FAM, melalui juru bicara resminya, pada awalnya mencoba membantah semua tuduhan. Dalam konferensi pers awal Juni, mereka menyebut semua proses telah dilakukan sesuai prosedur dan mendapat restu dari otoritas keimigrasian Malaysia. Namun tekanan publik membuat mereka akhirnya mengakui adanya kelalaian administratif dalam proses naturalisasi beberapa pemain. FIFA turun tangan. FIFA secara resmi mengumumkan pada 10 Juni bahwa mereka membuka penyelidikan formal terhadap FAM. Dalam pernyataan tertulis yang dirilis di situs resminya, FIFA menyebut sedang mengkaji data, laporan dokumen keimigrasian, dan mengumpulkan kesaksian dari para pemain, agen, dan pejabat FAM. Tak hanya itu, Komisi Etik FIFA juga dikabarkan telah meminta AFC untuk memberikan rekaman pertandingan, daftar pemain, dan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh FAM. Investigasi ini juga turut diawasi oleh Interpol, karena ada indikasi penyalahgunaan identitas dan dokumen negara. Potensi sanksi berat. Jika terbukti bersalah, FAM berisiko menghadapi berbagai sanksi dari FIFA. Di antaranya, diskualifikasi dari kompetisi internasional dalam jangka waktu tertentu, pencabutan hasil pertandingan yang melibatkan pemain ilegal, pembekuan dana bantuan dari FIFA Development Program, denda finansial dalam jumlah besar, sanksi personal terhadap pejabat FAM yang terlibat. Paling mengerikan adalah kemungkinan bahwa FIFA akan membekukan keanggotaan FAM, seperti yang pernah terjadi pada Federasi Sepak Bola Indonesia di tahun 2015. Jika ini terjadi, maka seluruh aktivitas sepak bola Malaysia di level internasional akan dihentikan. TMJ bersikap tegas. Tunku Mahkota Johor, TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang dikenal sebagai sosok vokal dalam membenahi sepak bola Malaysia, turut angkat bicara. Dalam wawancaranya dengan media lokal, beliau mengaku sangat kecewa dan menyebut bahwa ini adalah buntut dari manajemen FAM yang longgar dan tidak transparan. Kita kehilangan arah. Kalau benar ada naturalisasi ilegal, itu bukan hanya mencoreng nama baik negara, tapi menunjukkan ketidakmampuan orang dalam memimpin. Ini saatnya orang yang bertanggung jawab mundur, tegas TMJ. TMJ juga mendesak agar Kementerian Belia dan Sukan membentuk komite independen yang terdiri dari tokoh sepak bola, pengacara olahraga, dan perwakilan FIFA untuk menyelidiki kasus ini secara transparan. Kementerian Belia dan Sukan bereaksi. Menteri Belia dan Sukan Malaysia, dalam konferensi pers dadakan, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh penyelidikan FIFA dan siap memberikan akses penuh terhadap dokumen yang diperlukan. Ia juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan audit terhadap seluruh proses naturalisasi yang dilakukan FAM dalam 5 tahun terakhir. Kami tidak akan melindungi siapapun. Kalau ada pelanggaran, harus dihukum. Sepak bola kita tidak boleh dibangun di atas kebohongan, ujar Menteri dengan nada tegas. Gejolak di internal FAM.
Sementara itu, kondisi di internal FAM mulai memanas. Ada desakan dari anggota komite untuk melakukan pemilihan ulang kepemimpinan. Beberapa pihak mulai mendorong agar Presiden FAM saat ini mengambil tanggung jawab moral dan mundur dari jabatannya. Tak sedikit pula yang mencurigai adanya permainan dalam antara agen pemain, pejabat imigrasi, dan internal FAM yang membuat proses naturalisasi berjalan di luar prosedur. Reaksi publik, marah dan malu. Di media sosial, netizen Malaysia ramai-ramai mengecam FAM. Tagar seperti FAM malu negara, naturalisasi haram, dan FIFA selidik FAM sempat trending selama beberapa hari. Banyak yang merasa bahwa kepercayaan publik terhadap FAM kini telah mencapai titik nadir. Selama ini kita dihina karena tak punya prestasi, sekarang ditertawakan karena menipu, tulis salah satu warganet di Twitter. Sebagian fan juga menyerukan agar seluruh pertandingan tim nasional dihentikan sementara, dan fokus diberikan pada restrukturisasi manajemen FAM, serta pembenahan total sistem sepak bola Malaysia. Apa kata FIFA selanjutnya? FIFA diperkirakan akan mengumumkan hasil penyelidikan awal pada akhir Juli mendatang. Jika cukup bukti ditemukan, maka FAM kemungkinan akan dibawa ke Komite Disiplin FIFA yang memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi berat. Sejumlah analis menilai, apapun hasil penyelidikan FIFA, kerusakan citra telah terjadi, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem sepak bola Malaysia.